Oke, kembali pemirsa, Anda kembali bersama dengan saya Louis Sariona di acara Gerakan Konsumen Cerdas ya, Melek Hukum. Ya, kali ini kita mengangkat topik tentang debt collector yang marak sering dibincangkan di tengah-tengah masyarakat, terutama bagi konsumen atau masyarakat yang sering nunggak pembayarannya, yang kendaraannya sering ditarik-tarik oleh debt collector ini. Nah, saya coba ingin menjelaskan kepada Anda ya sekali lagi apa itu debt collector. Nah, ya, biar jelas semuanya. Debt collector adalah pihak ketiga yang ditunjuk oleh lembaga keuangan atau kreditur ya, dengan tujuan untuk menagih hutang debitur yang menunggak dengan kriteria tertentu. Ada kriterianya ya. Jadi tidak semua jenis hutang akan ditagih oleh debt collector, tetapi biasanya jenis hutang yang ditagih adalah hutang yang sudah terlalu lama dari jatuh tempo yang tidak terbayar oleh debitur. Karena setiap lembaga keuangan memiliki peraturan yang berbeda mengenai kapan penagihan hutang yang dikelola oleh debitur. Nah, lanjut. Penagih hutang atau debt collector sejatinya harus dilakukan dengan etika dan standar perusahaan yang berlaku. Pemilik hutang harus mampu dan memiliki kesadaran untuk membayarkan hutang dengan tepat waktu sesuai dengan perjanjian. Sementara kreditur dan debt collector sejatinya hanya melaksanakan tugas untuk dapat menagih hutang agar kinerja perusahaan tetap terjaga. Ya. Oke, lanjut. Debt collector yang baik adalah ia yang menagih hutang sesuai dengan kode etik perusahaan dan regulasi di Indonesia. Terdapat beberapa kode etik persyaratan yang harus dipatuhi oleh debt collector. Selain itu, yang tidak kalah penting dan utamanya adalah kerjasama dari sisi debitur untuk dapat kooperatif dalam membayar hutangnya dengan tepat. Nah, oke, itu adalah apa yang dimaksudkan dengan debt collector. Selanjutnya, adakah dasar hukum tentang debt collector? Nah, hingga saat ini belum ada perundang-undangan di Indonesia yang mengatur secara khusus mengenai tata cara penagihan hutang yang dilakukan oleh debt collector. Ya, belum ada. Namun kita dapat mengacu pada peraturan Bank Indonesia dan surat edaran Bank Indonesia yang menjelaskan etika dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh lembaga keuangan atau jasa debt collector dalam melakukan penagihan terhadap debitur yang wan prestasi. Itu ada surat edarannya dari surat edaran dari Bank Indonesia yang sudah diterbitkan ya. Seorang debt collector tidak boleh melakukan paksaan untuk menyita barang-barang milik debitur yang wan prestasi. Penyitaan barang debitur yang wan prestasi hanya boleh dilakukan atas putusan pengadilan. Nah, hal ini ditegaskan dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang berbunyi barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun ya. Ya, banyak sekali ya. Jadi jika dalam melakukan penagihan debt collector tetap melakukan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan, maka ia dapat dijerat dalam pasal 365 ayat 1 KUHP yang berbunyi diancam dengan diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya untuk tetap menguasai barang yang dicuri. Oh, ada sanksi hukumnya ya. Dasar hukum tersebut berlaku tidak hanya untuk lembaga keuangan seperti bank saja, tetapi juga berlaku bagi perusahaan pembiayaan maupun leasing. Nah, itu adalah sanksi hukum yang juga dapat dikenakan kepada debt collector ya. Cara menghadapi debt collector dengan baik dan benar ya. Ini perlu konsumen juga harus tahu. Jangan panik.
Jika Anda kedatangan debt collector, selalu berprinsip jika debt collector mendatangi Anda untuk menyelesaikan masalah secara baik dan sesuai prosedur. Berikut ada 4 tips untuk Anda dalam menghadapi debt collector. 1. Terima kedatangan dengan baik. Langkah pertama dalam menghadapi debt collector adalah dengan menerima kedatangannya dengan baik, tidak perlu menghindar. Karena jika Anda menghindar akan memperburuk kondisi. Maksud dan tujuan debt collector adalah menagih hutang dengan baik, maka perlakukan mereka juga dengan baik hati. 2. Tanyakan identitas, surat tugas, dan sertifikasi debt collector. Jika sudah menerima kedatangannya dengan baik, lalu tanyakan identitas, surat tugas, dan sertifikasi resmi debt collector tersebut. Debt collector yang resmi bertugas memiliki surat tugas resmi dari lembaga keuangan atau agen tempat ia bekerja. Selain itu, seorang debt collector juga wajib memiliki sertifikasi profesi penagih pembayaran atau SP3. Tanyakan juga kepada mereka kepemilikan sertifikasi tersebut. Jika mereka tidak mampu menunjukkan surat tugas resmi dan sertifikasinya, maka abaikan saja. 3. Jelaskan dengan baik kondisi keuangan Anda, termasuk kendala yang dihadapi. Jelaskan dengan jujur, sopan, dan tenang mengenai kondisi keuangan Anda saat itu, termasuk kendala yang dihadapi sehingga mengalami keterlambatan bayar. Bersikaplah kooperatif dengan debt collector jika terdapat pertanyaan yang berhubungan dengan kesulitan pembayaran angsuran. 4. Lakukan pembayaran yang menunggak. Jika sudah menemukan titik terang dan Anda memiliki kemampuan untuk membayar angsuran, lakukan pembayaran tunggakan angsuran dan denda jika Anda secepat mungkin. Ikuti pembayaran angsuran sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Jika Anda tetap tidak mampu membayar angsuran, tetap ikuti prosedur yang harus diikuti. Upayakan untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan dan tanpa kekerasan, karena sesungguhnya kedua belah pihak sama-sama membutuhkan solusi yang tepat. Nah, itu ya. Oke, ini adalah etika dalam penagihan yang dilakukan oleh debt collector. Ada etikanya. Jadi seorang debt collector juga memiliki etika dalam penagihan hutang. Beberapa poin di bawah ini dapat menjadi acuan untuk melihat bagaimana tugas debt collector dalam menagih hutang debitur secara benar dan sesuai prosedur. Pertama, memiliki sertifikasi profesi penagih pembayaran yang menjadi syarat resmi dalam kegiatan penagihan dan diatur dalam peraturan OJK nomor 35/POJK.05/2018. Harus ada sertifikasinya. Kemudian dilanjutkan, patuh terhadap peraturan perusahaan yang menjadi tempat dia bekerja. Debt collector bekerja. Lanjut, dalam melaksanakan tugasnya debt collector selalu berpakaian rapi. Jadi debt collector juga harus berpakaian rapi. Terus kemudian menghindari kontak fisik dengan debitur dan keluarga debitur. Lanjut, tidak mengucapkan kata-kata kasar atau tidak senonoh kepada debitur dan keluarga debitur. Lanjut lagi ya. Itu adalah etika ya. Lanjut lagi, terus kemudian tidak menerima segala bentuk uang atau hadiah dari debitur atas kegiatan penagihannya. Kemudian ada lagi, ini juga yang penting, menghindari kontak fisik dengan debitur dan keluarga debitur. Lanjut, tidak melakukan ancaman kepada debitur dan keluarga. Ini yang penting lagi, selalu membawa fotokopi surat kuasa yang dilegalisir oleh kantor external agent, surat tugas resmi, dan identitas dari diri profesional collector agent yang dilengkapi dengan fotokopi diri profesional collector agent ya. Ini juga penting, ini tidak menggunakan kwitansi atau tanda terima resmi yang palsu.
mengutamakan sikap persuasif, profesional, dan melakukan negosiasi dengan baik tanpa adanya intimidasi terhadap debitur. Lanjut, ini adalah kode etik daripada debt collector ya. Lanjut lagi, tidak memberikan data debitur baik kepada profesional agent lain ataupun perusahaan eksternal agent lain. Nah, ini tidak boleh membocorkan rahasia nasabah. Kemudian yang terakhir, tidak memberikan informasi yang salah kepada debitur mengenai total tunggakan dan denda keterlambatan. Oke, dilanjutkan lagi, saya coba lanjutkan. Ini pengaduan terhadap debt collector bermasalah. Jika Anda tetap menemui debt collector yang dalam tugasnya tidak memenuhi prosedur yang telah ditetapkan dari perusahaan tempat mereka bekerja maupun regulasi yang ada di Indonesia, Anda dapat melaporkannya melalui lembaga terkait yang dapat membantu menyelesaikan masalah tersebut. Terdapat 5 lembaga, ya saya coba merekomendasikan 5 lembaga yang menjadi tempat pengaduan jika menghadapi debt collector yang bermasalah. 1. Di Bank Indonesia ya, pengaduan atas tindakan debt collector bermasalah yang pertama dapat dilaporkan melalui Bank Indonesia. Kemudian yang kedua, selain melalui Bank Indonesia, Anda juga dapat melaporkan tindakan debt collector yang bermasalah pada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Yang ketiga, Anda juga bisa mengadukan ya kepada Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau Lembaga Perlindungan Konsumen yang ada di kota Anda terdekat. Kemudian Anda juga bisa mengadukan kepada Lembaga Bantuan Hukum Indonesia di kota Anda. Dari semuanya yang paling terakhir adalah cara terakhir ya, yaitu mengadu permasalahan debt collector yang nakal adalah dengan melaporkan ke kantor polisi terdekat. Ikuti sesuai prosedur pelaporan yang ada pada kantor polisi daerah Anda berada. Nah, pemirsa, itu adalah pemaparan singkat saya. Semoga bermanfaat. Apa itu debt collector ya secara komprehensif, termasuk di dalamnya bagaimana prosedur kerjanya, etika yang harus dimiliki, serta bagaimana cara melapor jika Anda menemukan debt collector yang bermasalah. Terakhir, ini untuk konsumen. Jika Anda ingin terhindar dari kejaran debt collector, maka selalu bayar angsuran dengan tepat waktu. Wow, untuk mendapatkan kenyamanan tentunya ya. Oke, baik pemirsa, itu adalah beberapa tips-tips saya ya yang bisa Anda gunakan. Jangan sampai panik untuk menghadapi debt collector dengan baik dan benar. Oke, bersama dengan saya Luis Saryona, CBTV News untuk kita semua.